Pagi itu desa Panglemah mendadak sunyi sebelum dua nyawa kecil ditemukan di parit belakang rumah. Semua mata lalu tertuju pada satu orang, ibu tiri yang terakhir bersama mereka. Yang tak disangka, kebenaran justru tersembunyi di balik rumah yang terlihat paling tenang. Pagi datang ke desa Panglemah tanpa suara yang biasa. Matahari tetap naik perlahan dari balik rumah-rumah bata, tapi tak ada tawa anak-anak yang berlarian di jalan tanah, tak ada teriakan ibu-ibu menawar ikan keliling. Udara terasa menggantung, seolah desa itu menahan nafas. Orang-orang membuka pintu dengan ragu, menoleh ke kiri dan kanan, lalu berhenti di satu titik yang sama. Parit di belakang rumah keluarga Hashim. Parit itu selama bertahun-tahun hanya jadi aliran air keruh yang dilompati anak-anak sepulang sekolah. Hari ini, parit itu berubah menjadi pusat perhatian. Garis polisi membentang kaku, memotong jalur kecil yang biasa dilalui warga. Beberapa orang berdiri berkelompok, berbisik pelan, menunduk, lalu kembali memandang ke arah yang sama. Tak ada yang berani bicara keras, seolah suara bisa memperparah sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Di depan rumahnya, Bu Sari duduk di kursi plastik biru. Punggungnya tegak, tangan terlipat di pangkuan, wajahnya pucat. Ia mengenakan daster sederhana, rambutnya disanggul asal. Tatapannya kosong, menembus halaman yang kini dipenuhi jejak sepatu orang lain. Bu Sari dikenal pendiam. Ia jarang ikut arisan, jarang bercakap lama. Tapi pagi itu, kesunyiannya terasa berbeda. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menekan. "Bu, anak-anak belum kelihatan?" Suara Pak Holil terdengar pelan dari balik pagar bambu. Ia tidak mendekat, seakan jarak bisa menjaga sesuatu tetap utuh. Bu Sari mengangguk kecil, lalu menggeleng, ragu pada geraknya sendiri. "Masih tidur," katanya singkat. Kalimat itu jatuh dan tak punya tempat bertahan. Beberapa warga saling pandang, jam dinding di rumah-rumah sudah lama melewati waktu sekolah. Nama Raffi dan Rena beredar dari mulut ke mulut. Dua anak itu memang tak terlihat sejak subuh. Biasanya Raffi akan berlari membawa tasnya yang terlalu besar, sementara Rena mengikuti dari belakang, sandalnya sering tertukar. Pagi ini, jalanan kosong. Di tepi parit, sebuah sandal kecil tergeletak miring, basah oleh embun. Tak ada yang mengaku memilikinya, tapi semua orang tahu milik siapa. Hashim, ayah mereka, tidak ada. Sejak beberapa bulan terakhir, ia merantau keluar kota, pulang seminggu sekali jika ada rezeki. Rumah itu kini hanya berisi Bu Sari dan dua anak yang bukan darah dagingnya. Warga tahu itu. Mereka juga tahu hubungan di dalam rumah tak selalu hangat, meski tak pernah terdengar cekcok besar. Hal-hal kecil sering luput dari perhatian, sampai suatu pagi semuanya terasa terlambat. Seorang polisi berjalan menyusuri parit dengan langkah hati-hati. Airnya dangkal, berbau lumpur. Warga diminta menjauh. Beberapa perempuan menutup mulut, sebagian menunduk. Tak ada yang ingin melihat terlalu dekat. Bu Sari tetap di kursinya. Matanya tidak mengikuti gerak polisi, seolah ia memilih untuk tidak menyaksikan apapun. "Bu Sari," seorang petugas mendekat, suaranya datar. "Ibu terakhir lihat Raffi dan Rena jam berapa?" Bu Sari menarik nafas, panjang dan berat. "Malam," jawabnya. "Habis makan." Tidak ada yang aneh. Ia terdiam. Waktu terasa melar. "Tidak," katanya kemudian. Suaranya hampir tak terdengar, seperti seseorang yang mengulang jawaban yang sudah disiapkan. Desa Panglemah makin sunyi, bahkan ayam-ayam seperti enggan berkokok. Orang-orang mulai menyadari pagi ini bukan sekedar pagi biasa. Ada sesuatu yang hilang, dan rasa kehilangan itu menyebar cepat, merayap dari parit ke halaman, dari rumah ke rumah, dari tatapan ke tatapan. Tak ada yang berani menyimpulkan, tapi firasat buruk menggantung tebal. Bu Nur, tetangga depan rumah, berbisik pada seseorang di sampingnya. Ia teringat tangisan malam kemarin,
singkat namun jelas. Ia mengira hanya rengekan biasa. Di desa, tangis anak bukan hal aneh. Pagi ini, ingatan itu berubah menjadi beban. Ketika matahari naik sedikit lebih tinggi, garis polisi tetap di tempatnya. Desa itu tak lagi hanya sunyi, ia terasa berhenti. Semua menunggu kepastian, menunggu kabar, menunggu sesuatu yang tak ingin mereka dengar. Dan di tengah penantian itu, kursi plastik biru di depan rumah Hashim masih terisi. Bu Sari duduk tanpa bergerak, seperti bagian dari pagi yang membeku. Waktu berjalan, tapi desa Panglemah seperti tersangkut di 1 jam yang sama. Matahari sudah naik lebih tinggi, namun tak ada perubahan berarti. Raffi dan Rena tetap tak muncul. Nama mereka kini bukan sekedar bisik, melainkan pertanyaan yang berulang di kepala setiap orang. Kemana 2 anak itu pergi? Dan sejak kapan kepergian itu menjadi terlalu lama untuk disebut biasa? Pak Holil berdiri di tepi jalan kecil yang mengarah ke sawah. Matanya mengikuti jejak kaki yang terhapus separuh oleh embun pagi. Ia mencoba mengingat rutinitas Raffi dan Rena. Jam berangkat sekolah, rute yang mereka lewati, tempat mereka biasa berhenti. Tak ada yang cocok dengan pagi ini. Anak-anak itu bukan tipe yang pergi tanpa pamit. Terlebih Rena, yang selalu menoleh ke rumah sebelum melangkah jauh. Beberapa warga mulai menyisir sekitar. Bukan pencarian resmi, lebih mirip dorongan naluri. Mereka memanggil nama Raffi dan Rena dengan suara pelan, seolah takut mengganggu sesuatu. Di belakang rumah, parit tetap menjadi pusat kegelisahan. Sandal kecil itu masih di sana, tak tersentuh. Tidak ada yang berani memindahkannya. Di depan rumah, Bu Sari kini berdiri. Kursi plastik biru ditinggalkan. Ia mondar-mandir sebentar, lalu berhenti. Tangannya meremas ujung daster, wajahnya tampak lelah, tapi bukan karena kurang tidur. Ada sesuatu di balik matanya yang sulit dibaca. Campuran cemas, kaku, dan jarak yang tak biasa. "Bu, kalau anak-anak keluar rumah biasanya kemana?" tanya Bu Nur, mencoba terdengar lembut. Bu Sari menoleh. "Ke depan," jawabnya singkat. "Main." "Main ke rumah siapa?" Bu Sari mengangkat bahu. "Anak-anak." Jawaban itu membuat percakapan berhenti. Tak ada yang ingin memaksa, namun keheningan yang menyusul justru menekan lebih kuat. Orang-orang mulai menyadari informasi tentang Raffi dan Rena terasa minim, seolah keberadaan mereka sebelum pagi ini tidak pernah benar-benar dicatat. Seorang polisi kembali menghampiri. Kali ini pertanyaannya lebih terarah. "Ibu bangun jam berapa?" "Subuh," kata Bu Sari. "Anak-anak sudah tidak ada." Ia mengangguk pelan. "Masih tidur," ulangnya sama seperti sebelumnya. Kalimat itu terdengar seperti jangkar, sesuatu yang dipegang agar tidak hanyut meski arus di sekitarnya kian deras. Warga saling bertukar pandang. Jam dinding terus bergerak, dan keterlambatan mulai berubah menjadi ketidakhadiran. Sekolah sudah dimulai. Guru kelas Raffi mengirim pesan ke salah satu warga, menanyakan alasan ketidakhadiran. Tak ada jawaban yang pasti. Pencarian meluas. Sawah, kebun, dan gang sempit diperiksa. Tidak ada jejak baru, tidak ada tanda anak-anak bermain atau terjatuh. Hanya parit itu, diam, keruh, dan terlalu dekat dengan rumah. Beberapa orang mulai merasa mual oleh firasat mereka sendiri. Bu Sari tetap berada di sekitar rumah. Ia tidak ikut mencari. Setiap kali ada yang bertanya, ia menjawab singkat. Ketika diminta ikut menyebutkan ciri-ciri terakhir Raffi dan Rena, ia berhenti sejenak, lalu menyebutkan warna baju dengan ragu. Seolah detail-detail kecil itu tak pernah benar-benar tinggal di ingatannya. "Semalam mereka makan apa?" tanya Pak Holil, lebih pada diri sendiri. "Nasi," jawab Bu Sari cepat. Terlalu cepat. Hari itu hilangnya 2 anak tiri bukan lagi kemungkinan. Ia menjadi kenyataan yang perlahan diterima meski tak diucapkan. Desa Panglemah mulai memahami bahwa pagi ini menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekedar anak-anak yang belum pulang. Dan di tengah pemahaman itu, jarak antara Bu Sari dan warga terasa semakin jauh, bukan oleh langkah, melainkan oleh sesuatu yang tak terlihat, namun semakin nyata. Parit itu akhirnya tak lagi sekedar dugaan. Ketika matahari condong ke atas kepala, seorang polisi berhenti terlalu lama di satu titik. Air yang biasanya keruh tampak lebih gelap, seperti menahan sesuatu di dasarnya.
Ia memberi isyarat dengan tangan. Warga yang berdiri di balik garis polisi serempak menahan nafas, seolah tahu bahwa momen itu akan mengubah segalanya. "Semua mundur," kata suara tegas dari arah petugas. Tak ada yang membantah. Beberapa langkah ditarik ke belakang. Beberapa wajah berpaling, namun rasa ingin tahu dan ketakutan bercampur jadi satu. Parit yang selama ini dilompati anak-anak, tempat mereka mencuci kaki sepulang bermain, kini terasa asing. Airnya mengalir pelan, tapi suasana di sekitarnya membeku. Bribka Arman turun perlahan ke sisi parit. Sepatu botnya menekan lumpur. Ia jongkok, menyentuh sesuatu yang tersangkut di antara rerumputan air. Kain, basah, terikat. Tangannya berhenti sejenak sebelum bergerak lagi. Di atas, seorang petugas lain menatap dengan rahang mengeras. "Pak," suara itu tertahan, tak ada kelanjutan kalimat. Bungkusan pertama diangkat, tidak dibuka, tidak perlu. Ukurannya sudah cukup menjawab pertanyaan yang sejak pagi menggantung. Beberapa warga perempuan menutup mulut, ada yang langsung duduk di tanah, tak sanggup berdiri. Isak kecil pecah, cepat ditahan, lalu pecah lagi dari arah berbeda. Bu Nur memalingkan wajah, matanya basah. Ia menggenggam ujung kerudungnya, gemetar. "Ya Allah," bisiknya, hampir tak terdengar. Tak jauh dari sana, bungkusan kedua ditemukan. Letaknya sedikit lebih dalam, terseret arus kecil. 2 bungkusan, 2. Angka itu berputar-putar di kepala semua orang. Tak ada lagi yang bertanya siapa. Desa Panglemah sudah tahu jawabannya bahkan sebelum ada pengumuman. Bribka Arman naik kembali ke daratan. Wajahnya tegang, profesional, tapi matanya tak bisa sepenuhnya menyembunyikan beban. "Evakuasi," katanya singkat. Petugas lain bergerak cepat. Garis polisi diperluas. Warga diminta menjauh lebih jauh lagi. Di depan rumah, Bu Sari masih berdiri. Sejak tadi, ia tak bergerak banyak. Saat bungkusan diangkat, ia tidak menjerit, tidak pingsan, tidak mendekat. Ia hanya menunduk lalu memejamkan mata. Beberapa detik berlalu sebelum ia membukanya kembali. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang sudah lama tahu apa yang akan terjadi, dan kini hanya menunggu giliran waktu. "Bu Sari," panggil seorang petugas, lebih lembut dari sebelumnya. "Kami perlu ibu ikut sebentar." Ia mengangguk pelan, langkahnya ringan tapi kaku, seolah kakinya bergerak tanpa perintah. Warga memperhatikan dari jauh. Tak ada tudingan terbuka, tapi pandangan-pandangan itu berat. Terlalu banyak kejanggalan sejak pagi, dan temuan di parit membuat semuanya terasa terhubung. Di tepi parit, sandal kecil yang sejak pagi tergeletak akhirnya diambil petugas. Benda sederhana itu kini berubah makna. Bukan lagi alas kaki anak-anak, melainkan penanda terakhir keberadaan mereka. Beberapa orang menunduk saat sandal itu dimasukkan ke dalam kantung barang bukti. Desa Panglemah tak lagi sunyi. Ia dipenuhi isak, bisik doa, dan langkah-langkah tergesa. Namun di balik semua suara itu, ada kesunyian lain yang lebih dalam. Kesunyian setelah kepastian, ketika firasat buruk berubah menjadi kenyataan, dan harapan, sekecil apapun, benar-benar padam. Parit itu kembali mengalir, seolah tak terjadi apa-apa. Air terus bergerak ke hilir, meninggalkan desa dengan luka yang tak akan mudah kering. Dan pagi yang tadi terasa ganjil, kini resmi berubah menjadi hari berkabung, bahkan sebelum matahari mulai turun. Setelah temuan di parit, arah pandang desa Panglemah mengerucut pada satu titik. Bukan lagi parit, bukan lagi sandal kecil, melainkan rumah itu dan perempuan yang berdiri di dalamnya. Bu Sari kini tak sekadar menjadi bagian dari pagi yang membeku, ia menjadi pusat sorotan, diam-diam namun tak terelakkan. Ia duduk di kursi yang berbeda, di teras rumah yang kini dipenuhi petugas. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Setiap kali ada langkah mendekat, bahunya sedikit menegang. Tak ada borgol, tak ada teriakan. Hanya pertanyaan yang datang satu persatu, tenang namun menekan. "Bu Sari," kata Bribka Arman, suaranya dijaga tetap datar. "Kami ingin memastikan beberapa hal." Bu Sari mengangguk, tatapannya menunduk, menatap lantai yang bersih, seolah garis-garis keramik itu lebih mudah dipahami daripada wajah-wajah di sekitarnya. Pertanyaan pertama sederhana, jam berapa terakhir melihat Raffi dan Rena? Jawabannya sama seperti sebelumnya, malam, setelah makan, tidur.
Ketika ditanya siapa yang menidurkan, ia menjawab lirih, "Saya." Pertanyaan berikutnya mulai berlapis. Apakah anak-anak pernah keluar malam? Apakah ada tamu? Apakah mereka sering bermain di parit? Setiap jawaban Bu Sari pendek, nyaris tanpa emosi. Ia tidak menangis, tidak pula marah. Sikapnya membuat sebagian warga gelisah, bukan karena apa yang ia katakan, melainkan karena apa yang tak ia tunjukkan. Di sudut teras, Bu Nur memperhatikan dari jauh. Ingatannya kembali pada beberapa hari lalu, ketika ia melihat Raffi duduk lama di depan rumah, menendang-nendang batu kecil. Bu Sari marah, tanya Bu Nur waktu itu. Raffi hanya mengangkat bahu, lalu masuk tanpa menjawab. Detil kecil yang dulu tak berarti, kini terasa berat. "Bu," sela seorang petugas perempuan, "hubungan ibu dengan Raffi dan Rena bagaimana?" Bu Sari mengangkat wajahnya sedikit. "Biasa," katanya. Kata itu melayang tanpa bobot. Biasa bisa berarti apa saja. Biasa bisa menyembunyikan banyak hal. Warga mulai berbisik, bukan gosip, lebih seperti upaya memahami. Mereka mengingat suara-suara yang dulu diabaikan, pintu yang ditutup agak keras, tangisan singkat di malam hari, tatapan Rena yang sering mencari ayahnya. Tak ada satupun yang cukup kuat sebagai bukti, tapi ketika dirangkai, semuanya membentuk bayangan yang tak nyaman. Seorang petugas masuk ke dalam rumah. Ia keluar membawa beberapa pakaian anak-anak yang masih lembab. "Ini dicuci pagi?" tanyanya. Bu Sari terdiam. "Iya," jawabnya kemudian. "Kotor." "Kotor karena apa?" Ia menggeleng. "Main." Jawaban itu membuat suasana terhenti sejenak. Jam dinding terdengar jelas. Detiknya bergerak, satu persatu, seperti menghitung jarak antara kebenaran dan pengakuan. Sorotan pada Bu Sari semakin tajam, bukan oleh lampu kamera, melainkan oleh kesunyian yang menunggu jawabannya. Ia kini bukan hanya ibu tiri yang kehilangan 2 anak, ia adalah orang terakhir yang bersama mereka. Fakta itu berdiri sendiri, kokoh, tak peduli seberapa pelan ia diucapkan. "Bu Sari," kata Bribka Arman lagi, kali ini lebih tegas namun tetap terkendali. "Kami minta ibu ikut ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut." Ia mengangguk, tak ada perlawanan. Saat berdiri, kakinya sedikit goyah. Beberapa warga menahan nafas. Tak ada teriakan tuduhan, tak ada makian, hanya pandangan-pandangan yang tak bisa disembunyikan. Ketika Bu Sari melangkah meninggalkan teras, Desa Panglemah tahu satu hal pasti. Sejak pagi itu, ia tak lagi dipandang sama. Di balik sikapnya yang tenang, ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Dan sorotan itu, sunyi, berat, dan tak kenal ampun, akan mengikutinya kemanapun ia pergi. Rumah itu tampak biasa dari luar. Dinding bata yang mulai pudar, pintu kayu dengan cat terkelupas, jendela yang selalu terbuka di pagi hari. Tak ada tanda bahwa di dalamnya tersimpan sesuatu yang gelap. Namun sejak Bu Sari dibawa pergi, rumah Hashim berubah menjadi ruang yang berbicara lewat benda-benda yang tertinggal. Petugas mulai menyusuri setiap sudut dengan perlahan. Tidak ada penggeledahan kasar. Langkah-langkah diatur seolah mereka tahu bahwa rumah ini bukan sekadar bangunan, melainkan tempat hidup yang baru saja runtuh. Ruang tamu rapi, sofa tertutup kain. Tak ada foto keluarga di dinding, hanya kalender lama dengan tanggal-tanggal yang dilingkari. Dapur bersih, nyaris terlalu bersih. Wajan tergantung rapi, meja diseka sampai tak bersisa. Seorang petugas berhenti di dekat bak cuci. Air di lantainya belum sepenuhnya kering. "Dipakai pagi," gumamnya pelan. Tak ada yang menjawab, tapi semua mendengar. Kamar anak-anak berada di bagian tengah rumah. 2 kasur tipis berdampingan, spray polos tanpa motif. Tas sekolah Raffi tergantung di paku, masih berisi buku. Sepatu kecil Rena tersusun rapi di bawah rak. Tak ada tanda mereka pergi jauh. Tak ada tanda persiapan. Semua terlihat seperti ditinggal sebentar. Terlalu sebentar untuk tidak kembali. Petugas kemudian menuju kamar belakang. Pintu kamar itu sedikit tertutup. Saat dibuka, udara di dalam terasa berbeda. Lebih pengap. Lantai kamar tampak sudah dipel, namun bekas gesekan masih terlihat samar. Seorang petugas jongkok, menyentuh sudut lantai dengan sarung tangan. Ia menatap rekan di sampingnya tanpa kata,
namun cukup untuk memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang tak beres. "Ini kamar siapa?" tanya Bribka Arman. "Kamar Bu Sari," jawab Pak Kholil dari ambang pintu. Suaranya pelan, seolah tak ingin mengganggu dinding-dinding yang menyimpan rahasia. Di sudut kamar ditemukan ember kosong dan kain lap yang masih lembab. Tak ada noda mencolok, tak ada bukti yang berteriak. Namun justru itu yang membuat suasana terasa berat. Terlalu banyak usaha untuk terlihat biasa. Sementara itu, kabar tentang temuan di parit akhirnya sampai ke Hashim. Ia menerima telepon di kota tempatnya bekerja, di sela suara mesin dan teriakan mandor. Kalimat di seberang sana singkat, tapi dampaknya menghantam keras. Ia terdiam lama sebelum menjawab. Rekan kerjanya melihat wajahnya berubah, lalu pucat. Hashim pulang sore itu juga. Saat ia tiba di desa Panglemah, matahari hampir tenggelam. Warga melihatnya turun dari kendaraan dengan langkah tergesa. Wajahnya lelah, matanya merah, tapi yang paling terlihat adalah kebingungan. Rumahnya berdiri di hadapan, namun terasa asing, seolah bukan lagi tempat ia meninggalkan keluarga. Ia berdiri lama di depan pintu, tak langsung masuk. Pandangannya menyapu halaman, parit di belakang, lalu kembali ke rumah. "Anak-anak?" tanyanya pada siapa saja yang berdiri paling dekat. Tak ada yang langsung menjawab. Keheningan menjadi jawaban yang paling jujur. Di dalam rumah, Hashim duduk di kamar anak-anak. Ia mengambil tas Raffi, membuka resletingnya, lalu menutupnya kembali. Tangannya bergetar saat menyentuh sepatu Rena. Tak ada air mata yang jatuh saat itu, seolah tubuhnya belum sanggup menerima kenyataan. Petugas menjelaskan perlahan tentang parit, tentang Bu Sari yang dimintai keterangan, tentang hal-hal kecil yang kini menjadi besar. Hashim mendengarkan tanpa menyela. Rahangnya mengeras. Ketika nama istrinya disebut, ia menunduk lama. "Di rumah, sering ribut?" tanya seorang petugas. Hashim menggeleng. "Tidak besar," katanya. "Cuma anak-anak susah diatur." Kalimat itu terputus. Ia tahu jawaban itu tak lagi cukup. Malam turun di desa Panglemah, membawa lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Namun rumah Hashim tetap gelap. Rahasia yang tersembunyi di balik dindingnya kini mulai terkuak, bukan lewat teriakan, melainkan lewat keheningan yang terlalu rapi. Dan di tengah rumah itu, seorang ayah duduk sendiri, dikelilingi benda-benda yang tak lagi punya pemilik. Ruang pemeriksaan itu dingin, bukan karena pendingin udara, melainkan karena jarak yang tercipta di antara kata-kata. Bu Sari duduk di kursi besi dengan punggung tegak, kedua tangannya diletakkan di atas meja. Sejak tiba, ia lebih banyak diam. Tatapannya sesekali jatuh ke permukaan meja yang polos, seolah di sanalah jawaban-jawaban disembunyikan. Penyidik Rina membuka berkas dengan gerakan pelan. Tidak ada nada menghakimi dalam suaranya. Pertanyaan diajukan satu persatu, runtut, seperti menyusun kembali potongan waktu yang tercerai. Jam berapa Bu Sari bangun? Apa yang dilakukan setelah subuh? Kapan terakhir kali melihat Raffi dan Rena? Jawabannya terdengar sama seperti sebelumnya. Ringkas, datar, nyaris tanpa jeda. "Bu Sari," kata penyidik Rina, suaranya rendah namun jelas. "Kami ingin Ibu jujur. Banyak hal tidak cocok." Bu Sari mengangkat wajahnya. Matanya merah tapi kering. "Saya sudah jujur," katanya. Kalimat itu keluar cepat, terlalu cepat, seolah ingin segera mengakhiri sesuatu. Berkas dibalik, foto-foto ditunjukkan tanpa diletakkan terlalu dekat. Kain basah, ember, pakaian anak-anak yang dicuci dini hari, jejak waktu yang tak bisa disangkal. Bu Sari memejamkan mata, nafasnya terdengar lebih berat sekarang. "Kenapa baju dicuci pagi itu?" tanya penyidik Rina. "Karena kotor," jawab Bu Sari, kali ini lebih pelan. "Dari mana kotornya?" Hening. Detik jam dinding terdengar jelas. Bu Sari menelan ludah, bahunya turun sedikit, seolah ada beban yang bergeser. Tekanan bukan datang dari teriakan, melainkan dari kesabaran, dari pengulangan, dari fakta-fakta kecil yang terus disusun. Setiap kali Bu Sari mencoba bertahan pada cerita awalnya, celah-celah kecil terbuka. Waktu yang tak sinkron, detail yang berubah, jawaban yang ragu. "Apa Ibu sendirian di rumah semalam?"
Tanya penyidik Rina. Busari mengangguk, lalu berhenti. Iya, katanya lagi, kali ini nyaris berbisik. Nama Hashim disebut, kepergiannya, jarak yang memanjang, tekanan ekonomi, perubahan suasana rumah. Ketika hal-hal itu diucapkan, wajah Busari berubah. Bukan marah, bukan takut, lebih seperti lelah yang akhirnya menemukan jalan keluar. Ia menunduk lama, tangannya yang sejak tadi diam kini saling menggenggam erat. "Saya capek," katanya tiba-tiba. Suaranya pecah di kata terakhir. Penyidik Rina tidak menyelah. "Semua salah saya," lanjut Busari. Kalimat itu keluar terputus-putus. "Saya marah. Saya tidak kuat." Ia menarik nafas, mencoba bicara lagi, namun suaranya tenggelam. Pengakuan itu tidak datang sebagai ledakan, melainkan sebagai runtuhan pelan. Tidak ada detail yang perlu diucapkan keras. Cukup pengakuan tentang emosi yang lepas kendali, tentang malam yang berjalan terlalu jauh, tentang keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ketika Busari mengangkat wajahnya lagi, air mata akhirnya jatuh. Bukan tangis histeris, melainkan aliran sunyi yang tak bisa dihentikan. "Saya tidak bermaksud," katanya, seperti mencari pegangan pada kalimat itu. Penyidik Rina menutup berkas. "Ibu tahu konsekuensinya," katanya pelan. Busari mengangguk. Ia tahu, di wajahnya tak ada pembelaan, hanya kesadaran yang terlambat. Ruang itu kembali sunyi, tapi kesunyian kali ini berbeda, bukan menunggu, melainkan menerima. Di luar, kabar pengakuan menyebar cepat. Desa Panglemah menyambutnya dengan reaksi yang bercampur, marah, sedih, tak percaya. Nama Busari kini bukan lagi sekedar ibu tiri, melainkan tersangka. Dan di ruang pemeriksaan yang dingin itu, sebuah kebenaran akhirnya diucapkan, meninggalkan bekas yang tak akan hilang, baik bagi yang mendengarnya maupun bagi yang mengatakannya. Hashim tiba di desa Panglemah saat sore hampir habis. Langit berwarna kelabu, seolah ikut menahan cahaya. Kendaraan yang membawanya berhenti tak jauh dari rumah. Ia turun perlahan, membawa tas kecil yang tak pernah ia buka. Beberapa warga berdiri di kejauhan, memberi jalan tanpa kata. Tak ada sapaan, tak ada pelukan. Semua tahu, tak ada kalimat yang cukup pantas untuk diucapkan. Langkah Hashim terhenti di tepi parit. Ia menatap air yang mengalir pelan, sama seperti bertahun-tahun lalu ketika ia pertama kali membawa anak-anak ke sana. Raffi pernah terpeleset dan tertawa keras. Rena menjerit kecil karena air dingin. Ingatan itu datang tanpa permisi, menghantam lebih keras daripada kenyataan yang belum sepenuhnya ia terima. "Di sini?" tanyanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Tak ada yang langsung menjawab. Bribka Arman berdiri beberapa langkah di belakang. "Iya Pak," katanya akhirnya. Singkat. Hashim mengangguk. Lehernya terasa kaku. Ia menunduk lama, menatap permukaan air yang kini tak lagi memantulkan apapun selain bayangan dirinya sendiri. Ia tidak menangis saat itu. Air mata seolah tertahan di tempat yang terlalu dalam. Wajahnya datar, tapi rahangnya mengeras. Kedua tangannya mengepal, lalu mengendor lagi. Nafasnya berat, terputus-putus, seperti orang yang baru selesai berlari jauh tanpa sadar. Hashim berjalan ke rumah. Pintu terbuka. Di dalam semuanya terasa terlalu rapi, terlalu diam. Ia masuk ke kamar anak-anak dan berdiri lama di amban pintu. Kasur tipis itu kosong, spray sudah dilipat. Tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya sisa-sisa keberadaan yang tak sempat berpamitan. Ia duduk di lantai, mengambil sepatu Rena, membersihkan debu yang sebenarnya tak ada. Tangannya gemetar. Kali ini air mata jatuh. Bukan deras, satu persatu, tanpa suara. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu menarik nafas panjang, seolah mencoba menahan sesuatu agar tidak runtuh sepenuhnya. "Bapak janji pulang," gumamnya pelan. Kalimat itu pecah di tengah, tak pernah selesai. Janji yang dulu terasa ringan, kini berubah menjadi beban yang tak bisa diturunkan. Seorang petugas mendekat, berdiri di jarak yang sopan. "Pak Hashim," katanya hati-hati. "Kami sudah mendapat pengakuan." Hashim tidak langsung menoleh. "Siapa?" tanyanya, meski jawabannya sudah berdiri di ujung pikirannya. "Busari." Nama itu menggantung di udara. Hashim menutup mata, rahangnya kembali mengeras. Tidak ada teriakan, tidak ada makian,
hanya keheningan panjang yang lebih menyakitkan daripada apapun. Ketika ia membuka mata lagi, pandangannya kosong, seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah. "Kenapa?" tanyanya. Satu kata, berat. Tak ada jawaban yang bisa benar-benar menjawabnya. Petugas menjelaskan seperlunya, tentang emosi, tentang tekanan, tentang malam yang tak terkendali. Hashim mendengarkan tanpa menyela. Setiap kalimat terasa seperti menambah jarak antara dirinya dengan masa lalu yang ia kenal. Malam turun sepenuhnya. Lampu-lampu rumah warga menyala, namun rumah Hashim tetap redup. Ia duduk sendiri di ruang tamu, diapit oleh kesunyian yang tak lagi ramah. Di luar, warga berbisik pelan, memberi ruang pada duka yang tak ingin dipertontonkan. Hashim menatap kalender di dinding. Tanggal-tanggal yang dulu ia lingkari untuk hari pulang kini tak berarti. Waktu terus berjalan, tapi bagian dirinya tertinggal di pagi itu. Di parit, di kamar kecil, di dua nama yang kini hanya bisa ia panggil dalam ingatan. Duka itu tidak meledak. Ia menetap, diam, berat. Dan pada malam itu, Desa Panglemah menyaksikan seorang ayah yang kehilangan segalanya, bukan dengan jeritan, melainkan dengan kesunyian yang panjang dan tak berujung. Kabar penetapan tersangka datang menjelang siang, dibawa oleh satu mobil polisi yang berhenti di balai desa. Tidak ada sirene, tidak ada kerumunan besar, namun berita itu menyebar lebih cepat daripada suara apapun. Nama Busari kini resmi disebut dalam konteks yang tak pernah dibayangkan warga Desa Panglemah. Tersangka pembunuhan. Di balai desa, beberapa warga berkumpul dengan jarak yang tak biasa. Mereka duduk terpisah, berbicara pelan, seolah takut salah memilih kata. Bribka Arman berdiri di depan, menyampaikan informasi dengan bahasa yang tertata. Tentang pasal yang dikenakan, tentang proses penyidikan yang berjalan, tentang hak dan kewajiban hukum yang harus dihormati. "Kasus ini akan kami tangani sesuai prosedur," katanya. "Kami minta warga tetap tenang." Tenang adalah kata yang sulit diterima hari itu. Beberapa orang mengangguk, tapi wajah mereka menyimpan gelombang emosi yang beragam. Marah, sedih, bingung, dan tak percaya bercampur jadi satu. Busari bukan orang asing. Ia pernah ikut kerja bakti, pernah duduk di teras sambil menyapa lewat senyum kecil. Kini semua ingatan itu terasa janggal. "Tidak menyangka," bisik seorang warga. "Kelihatannya biasa saja." "Justru itu," sahut yang lain pelan, "tak kelihatan apa-apa." Di sisi lain desa, Hashim dimintai keterangan tambahan. Ia datang tanpa banyak bicara. Wajahnya menua dalam semalam. Setiap pertanyaan dijawab seperlunya. Ketika ditanya soal rumah tangga, ia berhenti sejenak sebelum menjawab. Tak ada usaha membela, tak ada upaya menyudutkan, hanya nada datar dari seseorang yang sudah kehabisan tenaga untuk menjelaskan. Proses hukum berjalan pelan namun pasti. Barang bukti dicatat, waktu disusun ulang, pernyataan disandingkan. Desa Panglemah yang biasanya sibuk dengan urusan sawah dan pasar, kini akrab dengan istilah-istilah yang dingin dan resmi. Pasal, berkas, tahapan, semua terdengar asing, namun harus diterima. Reaksi warga tak seragam. Ada yang menutup pintu rapat-rapat, memilih diam. Ada yang berkumpul di musola, mendoakan korban dan keluarga. Ada pula yang meluapkan amarah, menyebut nama Busari dengan suara bergetar. Namun tak ada yang berani mendekati rumahnya. Rumah itu kini kosong, sunyi, seperti ditinggalkan oleh waktunya sendiri. Pak Leman, tokoh desa, akhirnya angkat bicara di hadapan warga. "Kita semua terluka," katanya pelan. "Tapi hukum harus berjalan. Anak-anak harus dapat keadilan." Kalimat itu disambut anggukan. Beberapa orang menunduk. Nama Raffi dan Rena disebut dalam doa, dalam bisikan, dalam hati masing-masing. Mereka kini bukan sekedar korban, melainkan simbol dari sesuatu yang gagal dijaga bersama. Sore itu, Desa Panglemah kembali menjalani aktivitasnya, tapi dengan ritme yang berbeda. Orang-orang tetap bekerja, tetap berjalan, namun pandangan mereka lebih sering jatuh ke tanah. Proses hukum mungkin berjalan di luar desa,
di ruang-ruang resmi yang dingin, tapi dampaknya tinggal di sini, di gang-gang sempit, di parit yang kini dihindari, di rumah-rumah yang lebih cepat mematikan lampu. Kasus itu belum selesai. Banyak tahap masih menunggu. Namun satu hal sudah jelas bagi warga. Pagi sunyi itu telah mengubah desa mereka. Dan ketika hukum mulai melangkah maju, Desa Panglemah hanya bisa mengikuti dari belakang, membawa luka, pertanyaan, dan harapan kecil agar tragedi serupa tak pernah terulang. Waktu berlalu, tapi Desa Panglemah tidak benar-benar bergerak maju. Ia hanya belajar berjalan dengan pincang. Parit itu kembali mengalir seperti biasa. Airnya keruh, jalurnya sama, tapi tak ada lagi anak-anak yang melompatinya. Orang-orang memilih memutar arah, bukan karena dilarang, melainkan karena ingatan terlalu dekat untuk dilangkahi. Rumah Hashim berdiri tenang di antara rumah-rumah lain. Pintu sering tertutup, lampu jarang dinyalakan. Tak ada suara radio, tak ada tawa. Hashim menjalani hari-harinya dengan ritme yang kaku. Pagi bekerja, sore pulang, malam duduk lama di ruang tamu. Ia tidak banyak bicara. Warga memberi ruang karena mereka tahu duka yang ia bawa tak bisa dipercepat penyembuhannya. Nama Raffi dan Rena perlahan jarang disebut keras-keras. Bukan karena dilupakan, tetapi karena setiap penyebutan terasa seperti membuka luka yang belum kering. Anak-anak lain di desa menjadi lebih pendiam. Para orang tua lebih sering menoleh, lebih cepat memanggil, lebih ketat menggenggam tangan kecil saat berjalan. Proses hukum terus berjalan di ruang lain, di ruang-ruang yang dingin dan teratur. Putusan akan datang, cepat atau lambat. Namun bagi Desa Panglemah, hukuman bukan hanya soal vonis. Hukuman itu sudah lebih dulu hadir dalam bentuk kepercayaan yang runtuh, dalam rasa aman yang tak lagi utuh, dalam kesadaran pahit bahwa bahaya bisa lahir dari rumah sendiri. Busari kini hanya disebut sebagai tersangka. Namanya terdengar asing, seperti milik orang lain. Warga berhenti mencoba memahami. Tak ada penjelasan yang cukup untuk menutup lubang yang ditinggalkan dua nyawa kecil. Pertanyaan kenapa kehilangan maknanya digantikan oleh bagaimana ini bisa terjadi yang tak pernah benar-benar terjawab. Suatu sore, hujan turun ringan. Air parit naik sedikit, lalu surut kembali. Alam berjalan seperti biasa. Desa perlahan menyesuaikan diri. Tapi luka tidak hilang hanya karena hari berganti. Ia menetap di sudut-sudut yang tak terlihat, di kursi kosong, di sepatu kecil yang tersimpan, di kalender yang tak lagi diberi tanda. Kisah ini berakhir tanpa kelegaan. Tidak ada kemenangan, tidak ada penutup yang rapi. Yang tersisa hanyalah pelajaran yang datang terlalu mahal, bahwa diam bisa menyembunyikan bahaya, bahwa emosi yang tak diurus bisa menghancurkan, dan bahwa menjaga anak bukan hanya tugas satu orang, melainkan tanggung jawab bersama. Desa Panglemah melanjutkan hidupnya, tapi dengan ingatan yang tak akan pernah benar-benar pergi. Dan di antara aliran parit yang tenang, tersimpan sebuah kisah yang akan selalu diingat, bukan untuk ditakuti, melainkan agar tak pernah terulang.